Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita iman dan Islam. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati hari lahirnya dan begitu juga dengan hari wafatnya. Wafat dan lahir Nabi Muhammad sama tanggalnya, sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi genap pas. Dan diantara cara memperingati lahir dan wafatnya Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak baca sholawat supaya kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dalam rangka memperingati hari lahir dan hari wafatnya Nabi Muhammad, maka kita akan melihat dari surat Yasin, surat yang sering kita baca, bagaimana Nabi Muhammad menjadi pemimpin sejati agar Bapak Ibu dan saya dapat mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama ada kita pemimpin di dalam rumah tangga, suami pemimpin, istri pemimpin, anak-anak pemimpin, bahkan pembantu pun di rumah tangga kita sebagai pemimpin, dan mereka semua bertanggung jawab. Atau kita yang ada di kantor ini menjadi pemimpin di bidang apapun, di bagian terkecil, di unit apapun, kita semua adalah pemimpin. Dan begitu juga di tengah masyarakat, kita juga adalah pemimpin. Bagaimana seharusnya menjadi pemimpin? Ada 5 kiat pemimpin sejati, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang baik, yang menyelamatkan kita ke surga, yang menjauhkan kita dari siksa api neraka. Mari sama-sama kita membaca surat Yasin ayat 1 sampai 6. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Ada 5 hal tentang kepemimpinan sejati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam surat Yasin. Yang pertama kita temukan pada ayat 1 dan 2. Jadi ketika Allah mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, Bapak Ibu, inilah dia tafsir inspirasi. Jika tafsir yang lain selesai pada pemahaman wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maknanya, maka tafsir inspirasi ingin menyelami lebih dalam lagi. Kedangkalan ilmu harus diimbangi dengan belajar. Bapak Ibu, ada triliunan ilmu di dunia ini yang Bapak Ibu dan saya banyak tak taunya. Dari ilmu biologi, antropologi, sosiologi, kedokteran, pertanian, perkebunan, perikanan, sampai ilmu yang remeh-temeh. Jumlah jenggot kita, bulu jenggot kita, kumis kita, alis kita. Saya rasa banyak kita yang tak tahu itu. Dan terkadang sampai mati, satu ilmu yang kita tekuni pun tak tuntas. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak ilmu yang harus kita ketahui, ilmu Al-Quran. Belajar yang terbaik dari Al-Quran. Ia kitab suci mengantar manusia menuju kebahagiaan. Jadi ketika kita mengatakan Yasin saya tak tahu,
Kata Allah, wal Qur'anil Hakim, belajarlah dari Al-Quran agar Ustadz Jainal bijaksana, agar Bapak Ibu bijaksana. Al-Quran itu identik dengan Al-Hakim. Ya, inilah dia kepemimpinan. Pemimpin itu harus bijaksana. Buku panduannya banyak. Dari buku panduan yang banyak itu, pemimpin itu harus dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran 3/4-nya berisikan tentang kisah-kisah kepemimpinan. Ada kepemimpinan Nabi Muhammad, ada juga kepemimpinan Abu Lahab dan Abu Jahal. Ada kepemimpinan Fir'aun, ada juga kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam. Ada kepemimpinan Nabi Ibrahim, ada juga kepemimpinan Namrud. Tinggal kita mau belajar gayanya Nabi Muhammad, gayanya Nabi Musa, gayanya Nabi Ibrahim, atau kita belajar dari gayanya Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud dan Fir'aun. Terpulang, Al-Quran berisikan kisah-kisah kesuksesan para Rasul sebagai pemimpin umat, dan juga kisah-kisah kepemimpinan yang jauh dari Allah yang berakhir dengan tragis dan menyedihkan. Maka tidak ada alasan untuk tidak bisa berbahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran, bagi bangsa Indonesia ada terjemahan. Supaya termotivasi, baca bagaimana kepemimpinan Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Baca terjemahannya. Bagaimana mereka yang terzalimi akhirnya menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tidak pendendam. Kata Nabi Muhammad SAW, al-hasudu la yasudu. Pemimpin itu tak boleh dendam. Nabi Muhammad tidak membalas air tuba dengan air tuba. Dia membalas air tuba dengan air susu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam bagi kalian pada hari ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, pemimpin sejati pada waktu Fathu Mekah. Maka Al-Quran adalah buku terbaik bagi sang pemimpin. Kalau ibu bapak ingin ayah, anaknya, suaminya, istrinya, keluarganya masuk surga, maka pimpinlah siapapun berdasarkan Al-Quran menuju surga Allah. Jadi kepemimpinan dalam Islam tidak saja tanggung jawab material, kesejahteraan, kemakmuran istri dan anak-anak kita, karyawan dan staf kita, tapi bagaimana menggiring mereka menuju ridho Allah dan surganya. Inilah kepemimpinan ala Rasul, ala Nabi Muhammad, yang bulan Rabiul Awal ini kita memperingati hari lahirnya. Maka Al-Quran panduan terbaik bagi pemimpin. Siapapun pemimpin itu, buku terbaiknya adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dan tafsir inspirasi mengarahkan Al-Quran sebagai buku panduan terbaik bagi pemimpin. Jika selama ini Al-Quran hanya dikaitkan tentang hukum fikih atau akidah, maka hari ini kita mengatakan buku terbaik kepemimpinan ada dalam Al-Quran. Karena 3/4 Al-Quran berisikan tentang kisah. Kisah Al-Baqarah tentang sapi, kisah An-Nisa memimpin wanita, kisah
Al-Maidah kepemimpinan Nabi Isa, kisah Al-An'am bagaimana kita mengurus hewan ternak, kisah Al-Anfal bagaimana pemimpin dalam berbagi, kisah At-Taubah bagaimana pemimpin mengatur umat untuk menggapai ridho Allah melalui pintu taubat. Yang kedua, dari 5 poin kepemimpinan Islam dalam Al-Quran gaya Nabi Muhammad, innaka laminal mursalin. Inilah dia kata-kata kepemimpinan itu. Pemimpin itu tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, menebarkan kebaikan. Jadi diutus itu bukan selesai untuk diri, tapi diutus itu bagaimana menyelesaikan permasalahan istri atau suami atau anak-anak dari keluarga kecil yang baik dan bahagia ini, kemudian mengetok tulang kepada jiran tetangga. Dari jiran tetangga terjadilah perbaikan di kampung itu. Dari kampung yang baik akhirnya lahirlah kota yang baik. Dari kota yang baik jadilah negara yang baik. Maka perubahan itu dari diri sendiri, dari keluarga kecil. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka pemimpin yang betul-betul pemimpin itu menyelesaikan permasalahan dirinya. Pemimpin yang paling hebat adalah pemimpin yang bisa mengatur hawa nafsu dirinya. Terkadang kita bisa ngatur orang, tapi hawa nafsu kita masih meledak-meledak, marah-marah. Itu bukan pemimpin yang baik. Ada terkadang perlu marah, tapi tak harus semua permasalahan diselesaikan dengan cara marah-marah. Innaka laminal mursalin. Engkau wahai Nabi Muhammad bukan nabi pertama, tapi engkau adalah nabi terakhir yang diutus untuk apa? Menyebarkan kebaikan. Islam itu identik dengan kebaikan. Namanya juga Islam, salam damai, rahmah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Disudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ciri pemimpin kedua di dalam Islam adalah pemimpin itu tidak egois, tebarkan kebaikan. Jika bapak ibu menebarkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali untuk bapak ibu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, yang metik kebaikan itu ya kita. Kalau kita nanam mangga, yang berbuah nanti insya Allah adalah mangga. Yang makan buah mangganya ya kita. Walaupun mungkin kita bagi ke tetangga, tapi tetap saja kalau kita nanam keburukan, wa in asa'tum falaha, maka yang akan menuai keburukan itu ya kita juga. Maka ciri khas kedua dari pemimpin itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin innaka laminal mursalin. Diutus untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan. Pemimpin itu orang baik. Pemimpin itu orang baik. Jadi kalau bapak ibu orang baik, maka bapak ibu layak jadi pemimpin. Pertama kali memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin istri, memimpin anak-anak, memimpin suami ke jalan ridho Allah dan surganya. Yang ketiga, ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Inilah doa bapak ibu dan saya 17 kali minimal di dalam sholat. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus.
itu adalah jalan Islam. Kenapa Bapak Ibu dan saya minta jalan lurus, jalan Islam? Karena muter-muter sampai tapi lama, zigzag sampai tapi lama. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Islam dengan garis lurus supaya mudah, terlihat jelas, transparansi. Pemimpin itu memudahkan. Jadi jangan sampai ketika kita jadi pemimpin yang mudah jadi sulit. Transparan, terbuka. Dunia sekarang ini sudah menganut paham transparansi. Kalaulah tidak ada niat jahat orang, enak sekali kita dengan keterbukaan. Cuman sayangnya keterbukaan kita salah diartikan oleh orang jahat. Dicuri datanya untuk mudorot kita. Akhirnya kita pun harus menutup. Kecuali untuk kepentingan laporan tertentu barulah kita buka. Karena terkadang transparan ini bisa disalahartikan orang untuk mencuri. Bahkan data kita pun dicuri dengan aplikasi APK. Di Word di WA kita. Undangan katanya APK, kena lah itu. Dapat kiriman APK, kena lah itu. Terhacklah HP kita. Padahal sebenarnya jalan lurus, transparansi, terbuka itu sangat mengenakkan. Kita ingin urusan mudah. Sekarang urusan sangat mudah. Di kantor-kantor pemerintahan, sebutkan nama kita, NIK kita, langsung keluar data kita, di mana rumah kita, di mana tanggal lahir kita. Sehingga tidak payah lagi cari data, semua sudah ada di situ. Kemudahan, siratim mustaqim. Itulah ciri khas pemimpin. Kebahagiaan yang dibawa para rasul itu digambarkan dengan jalan lurus, jalan mudah, cepat, nikmat mencapai tujuan. Artinya Islam itu membahagiakan pemeluknya di dunia dan akhirat, bukan di akhirat saja. Maka 3 pemimpin yang benar itu di jalan yang lurus. Pemimpin itu kata orang, terutama emak-emak, bagaikan kepala ikan. Ini daerah Belawan. Lihat saja insangnya. Kalau insangnya itu sudah busuk, daging ikannya sudah tak enak. Tapi kalau insangnya masih segar, daging ikannya masih enak dan segar. Kalau kepalanya baik, bawahannya bisa baik. Kalau kepalanya tak baik, bawahannya bisa lebih tak baik lagi. Walaupun terkadang ada atasannya baik, bawahannya tak baik. Ada atasannya tak baik, bawahannya baik. Tapi biasanya kalau atasannya baik, bawahnya baik. Nalah dia kepemimpinan itu lurus. Karena apa? Kita dicontoh orang. Pepatah Indonesia mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau pemimpinnya tak baik, bawahannya bisa lebih tak baik. Yang keempat, kepemimpinan itu tanzilal azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan Allah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Jadi kepemimpinan itu 2 gendangnya. Allah itu Al-Aziz Ar-Rahim, pesan Al-Quran itu Al-Aziz Ar-Rahim, Nabi Muhammad itu Al-Aziz Ar-Rahim. Maka Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin termasuk saya harus memiliki sifat Al-Aziz Ar-Rahim, perkasa. Pemimpin itu harus power, punya tenaga. Ini boleh lakukan, ini dilarang, tinggalkan. Itu kepemimpinan. Ada hal-hal yang memang harus cut. Maka kata Nabi Muhammad, kalau umur 7 tahun anak tak sholat, perintahkan, latih selama 3 tahun. 10 tahun tak sholat, pukul. Bapak Ibu,
Kalau 10 tahun anak tak sholat dibiarkan, umur 17 tahun bergaduh kita dengan dia. Karena dia tambah besar. Kita pukul sekali, dia bisa pukul kita 3 kali. Maka harus tegas, Al-Aziz, anakku sholat, entar, kapan lagi entar? Aizan, ayahnya azan, qomat, belum juga, seret dia dari kasur. Sholat, tegas. Jangan diberi, nggak apa-apalah, capek dia, nggak usah sholat pun nggak apa-apa. Nggak bisa. Al-Aziz, peraturan pemerintah pun begitu. Kalau kita lihat berdasarkan tunjangan kinerja, terlambat potong gaji, pulang di luar jamnya potong gaji, ada punishment. Al-Aziz, ada disiplin yang harus ditegakkan. Nah, kita di pesantren dilatih itu, di sekolah pun dilatih itu. Maka kenapa harus ada baris berbaris? Supaya kita bisa ikut komando, supaya kita tahu aturan main dan ikut aturan main itu. Siapapun dia, kalau sudah lampu merah berhenti. Maka kata orang, untuk menghancurkan suatu negara cukup lihat bagaimana menghormati lampu lalu rambu-rambu lalu lintas. Kalau banyak pelanggaran di situ, itu negara mudah dihancurkan. Kalau tak disiplin dalam antri, negara itu cukup mudah untuk dihancurkan. Pasti egonya tinggi, menyelamatkan dirinya sendiri tinggi. Yang penting aku untung walaupun yang lain rugi. Itu bukan masyarakat yang bagus. Maka harus Al-Aziz. Tapi tidak satu-satunya tegas. Ada punishment dengan Al-Aziznya, tapi ada Ar-Rahim, rewardnya. Ada kasih sayang. Anak yang berhasil diberilah appreciate. Anakku kalau lulus, ayah traktir makan. Lulus traktir makan. Jangan sampai kita berjanji nggak kita tepati, anak-anak akan kecewa. Kata Nabi Muhammad, kalau kau sudah berjanji, kau tepati. Ala Nabi ini anak kecil, walaupun anak kecil, malah anak kecil lah yang memori ingatannya tinggi. Bapak ini nipu, kemarin janji, aku udah belajar sungguh-sungguh lulus, nggak dikasihnya, nggak mau aku belajar lagi. Gak mendapat appreciate dari ayah emaknya. Maka Al-Aziz Ar-Rahim, ciri kepemimpinan nomor 4. Ada punishment dan ada reward. Ada penghargaan dan ada hukuman. Itulah kepemimpinan. Dan Al-Quran turun dengan spirit Al-Aziz Ar-Rahim itu. Maha perkasa, maha penyayang. Peraturan harus ditegakkan dengan penuh kasih dan sayang. Terakhir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan kepemimpinan kelima. Maka yang keempat, pemimpin itu perkasa dan maha kasih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha perkasa dan maha pengasih, maka mintalah segala keperluan kita kepada Allah yang maha perkasa dan maha pengasih itu, supaya dibimbing oleh Allah, menegaskan ketegasan pada waktu kita harus tegas, dan melakukan kasih sayang pada waktu kita harus berkasih sayang. Inilah istikharah. Pemimpin itu banyak-banyak istikharah, meminta panduan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang salah hukum, orang baik kita hukum, orang jahat kita kasih reward. Supaya nggak salah kasih, istikharah. Ada nggak begitu? Ada, ya kan? Sangka kita anak ini jahat, rupanya baik, ingin nyelamati kita. Sangka sangka kita orang ini baik, rupanya jahat. Bagaimana kita tahu itu? Terkadang terlihat di depan, tetapi hakikat di belakang hanya Allah yang tahu. Maka istikharahlah, minta kepada Allah. Ada sebuah perusahaan
dirutnya mengangkat ustadz sebagai direktur personalia untuk mengangkat memecat orang. Gak ada latar belakang psikologi, sekolah SDM, gak ada, cuman modal ustadz saja. Jadi ustadz ini kuat zikirnya, kuat istikharahnya, kuat sholatnya. Jadi kata dirut, kalau kau lihat orang ini berdasarkan ilmumu yang dekat dengan Allah layak diangkat, angkat katanya. Kalau orang ini layak dipecat, pecat katanya. Tapi alhamdulillah kantor perusahaan itu selamat. Karena terkadang tak selamanya manusia yang pintar itu jujur, dan tak selamanya manusia yang bodoh itu jahat. Nah, maka perlu dekat dengan Allah supaya kita tahu, ya Allah, mudah-mudahan yang Kau angkat ini orang baik, baik pula untuk perusahaan di mana kami berada di dalamnya. Terakhir, litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan. Bapak ibu dihukum bawahan kita, anak kita atau istri kita bukan karena kita membencinya, ya. Jadi jangan sampai terbangun di otak kita, kalau saya kena hukum berarti atasan benci dengan saya. Tidak. Diperingatkan, ditunziro, diberi peringatan kepada suatu kaum, boleh jadi dia lupa, boleh jadi ayah emaknya nggak tahu. Aba'uhum fahum ghafilun, nenek moyang mereka lalai. Jadi hukum harus tegak, dan penegakan hukum bukan berarti membenci. Peraturan baru lagi, aduh harus on time lagi. Bapak ibu, saya senang ketika orang datang tepat waktunya, maka saya harus berusaha untuk hadir tepat waktu. Saya punya pengajian Kamis sebelum ini, saya gantikan ke orang, janji kami jam 9.30, kawan itu selalu datang jam 10. Memang jam 9.30 jemaahnya masih sedikit, tapi nggak alasan bagi ustadz untuk datang jam 10, karena janji jam 9.30 sudah mulai. Maka tetap saja kita harus on time, dan on time itu baik. Akhirnya orang suka dengan orang yang menepati janji. Ada sebuah kisah perusahaan di tender, sebagaimana di Pelindo ini mungkin juga selalu ada tender. Suatu ketika kerjasama Jepang dengan Indonesia, dijanjikan hadir jam 8. Perusahaan-perusahaan, ada perusahaan baru datang jam 8 kurang 10 menit. Datang dia duduk manis di depan. Sementara perusahaan-perusahaan besar sudah kredibel datang jam 8.30, jam 9. Setelah datang semua, apa kata pemegang tender itu? Sudah masuk semua, sudah jam 10, sudah selesai, sudah. Dengan demikian tender sudah diputuskan. Pemenangnya adalah bapak ini. Terkejut orang. Kami belum presentasi, kok sudah diputuskan? Tender kita ini tidak lepas dari menghargai waktu, komitmen. Kita punya waktu yang harus kita kebut dalam pekerjaan-pekerjaan yang akan kita bangun kerjasama di dalamnya. Kalau hadir saja sudah terlambat, kalau menghadiri pertemuan ini saja sudah terlambat, bagaimana nanti kita mengerjakan perusahaan yang proyek yang akan kita kerjasamakan? Ini orang baru. Saya tahu dia baru. Semua masih bisa diatasi kalau memang sudah menghargai waktu. Maka diberi peringatan supaya yang lalai jadi ingat. Maka di pesantren kita selalu menemukan anak-anak santri yang nakal diusir, mencuri diusir. Karena apa? Ini melanggar syariat. Kalau yang mencuri dibiarkan, itu bagaikan jeruk busuk
dibungkus dalam jeruk yang baik, lama-lama semua jadi busuk. Bagaikan tangan yang sudah busuk, yang harus diamputasi tapi dibiarkan, lama-lama mati semua tubuh. Maka diberi peringatan, pemimpin harus tegas dengan hukuman, bukan dia benci, tapi demi jalannya organisasi, roda kehidupan dan apapun yang ada dalam bermasyarakat. Inilah dia yang kelima. Kebahagiaan harus disebarluaskan. Jadi pemimpin itu menyebarkan kebahagiaan. Kalau semua on time, on track, sesuai kaedahnya, semua bahagia. Jika tidak bahagia, jangan sampai menderita. Peringatan agar terhindar dari jurangan penderita itu penting. Itu misi Nabi, pemimpin serta dai selanjutnya. Maka pemimpin itu selamatkan umat dari neraka, menghindarkan dari penderitaan. Puncak dari penderitaan adalah neraka. Tidak saja bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Tidak saja terhindar dari penderitaan di dunia, dari kelaparan, dari ancaman keamanan, tapi juga terhindar dari siksa api neraka. Inilah pemimpin. Saya rasa kalau Pak Dirut atau Pak Direktur hadir di sini, azan penuh ini masjid, ya kan? Karena apa? Dirutnya yang azan, ya kan? Karena apa? Karena memang kalau pemimpin yang hadir ramai orang. Tapi kalau nggak ada, cuman satu bapak kita saja yang hadir, yang lain ya udahlah, ini sukarela saja. Apalagi sudah hadir kata Bapak Dirut, di absen katanya. Wah penuh ini, pakai absen pula, sholat zuhur pakai absen pula, habis. Karena apa? Karena Dirut menginginkan kita tidak saja bahagia di dunia, tapi dia menginginkan bahagia di akhirat. Bapak Ibu, bahagia di dunia dan di akhirat itu kata Nabi bagaikan tangan kita ini, jari, kita celupkan di air laut si biru-biru sana. Celupkan, angkat. Ini adalah kenikmatan dunia. Yang netes itu, inilah kenikmatan dunia. Air laut itu kenikmatan akhirat. Tak berbanding indahnya akhirat dibandingkan dunia. Tapi yang terjadi terbalik. Kita kejar dunia itu mati-matian, kita lupakan akhirat itu selupa-lupanya. Maka pemimpin itu menyelamatkan umatnya, rakyatnya, bawahannya, stafnya dari neraka. Jangan sampai ada karyawan di Pelindo ini sholat pun tak tahu dia orang Islam pula, na'udzubillah min zalik. Padahal alhamdulillah Pelindo sudah memberikan fasilitas masjid semegah-megahnya, sebesar-besarnya. Dengan demikian dapat kita ambil 5 ciri kepemimpinan sejati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pesan inspirasinya berlaku bagi saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa yang pertama? Al-Quran, buku panduan terbaik bagi pemimpin sejati itu. Yang kedua, pemimpin itu tidak egois, menebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun, berbagilah. Yang ketiga, pemimpin yang benar itu jalan lurus, tidak belok-belok, tidak muter-muter, tidak tertutup, terbuka, transparan. Yang keempat, pemimpin itu perkasa dan kasih, penuh dengan punishment dan reward, memberi penghargaan kepada mereka yang layak menerimanya. Terakhir, tugas pemimpin itu mengingatkan umatnya agar terhindar dari neraka, karena kita sayang kepada dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kita sampaikan bagaimana menjadi pemimpin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan penuh segala hormat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari 5 hal ini boleh dari majelis ulama menyampaikan supaya tuntunan kita dari 3 tahun ini saya cocok memiliki kriteria 5 ini. Ya, maksudnya kan kalau inspirasi kita itu terlalu banyak parameter. Jadi maksudnya ya kalau sudah ada kriterianya boleh dilakukan itu ciri-ciri. Kalau itu juga itu maksudnya ciri orang. Oh gitu. Itu yang kedua ketiga. Kayaknya itu orang semulina. Nah bisa itu membantu banyak yang terakhir. Jadi macam mana ini negara kita. Jadi nomor 5 ini mungkin dari terlalu tajam, tapi berusaha menjalankan umat dari neraka ya. Kalau selamatkan, kayaknya banyak juga yang selamat. Ini dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Ya, yang pertama tadi apa tadi? Oh iya, lebih baik pemimpin yang zalim daripada tidak ada kepemimpinan. Jadi memang Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kalian berjalan 2 orang, jadikanlah 1 orang di antara kalian menjadi pemimpinnya. Jadi kepemimpinan itu adalah hal yang tak pernah luput dari kehidupan. Maka memilih pemimpin itu adalah hal yang lumrah. Karena apa? Karena pembagian tugas akan menjadi mudah kalau ada pemimpin. Dan doa kita setiap sholat, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana kalau misalnya ada pemimpin zalim? Imam Al-Ghazali mengatakan, dan itulah yang kemudian diamini oleh Al-Azhar ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Mursi, pemimpin yang menang dalam pemilu, dengan Sisi, jenderal yang mengkudeta Mursi. Dan Al-Azhar berpihak kepada Sisi, bukan kepada Mursi. Dunia heboh. Apa alasan Al-Azhar sebagai universitas tertua, termasuk yang tertua di dunia? Itulah yang terjadi dan diambil dan diamini pendapatnya dari Imam Al-Ghazali, bahwa membiarkan pemimpin zalim dalam kezalimannya itu terkadang jauh lebih baik daripada kita bertarung dengan pemimpin zalim yang akhirnya menghancurkan seluruh umat manusia. Pengalaman jelas di depan mata bagaimana Suriah, bagaimana Sudan baru-baru ini, bagaimana Libya, ketika umat melawan dan nggak jelas siapa yang dilawan. Di sana pakai takbir Allahu Akbar, di sini pakai takbir Allahu Akbar, saling membunuh sesama muslim atas nama kezaliman. Yang zalim tah siapa?
Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau demikian bagus, biarkan sajalah kezaliman itu ada dan kita tetap akur, tidak bertumpah darah. Itulah dia alasan dan itulah dia fakta bagaimana para pemimpin dunia termasuk alim ulama memberi fatwa terkadang pemimpin zalim lebih bagus daripada ketiadaan pemimpin sehingga terjadi saling bunuh rakyat di Sudan. Masih belum selesai ya Sudan ya, masih belum. Saya alumni Sudan, itu orangnya baik, tapi ketika memang sudah ada tentara bayaran dari luar, habis. Zaman kami dulu di sana, Sudan Selatan dan Sudan Utara itu perang, tapi nggak ada sampai penggal kepala belah dada, itu nggak ada. Sekarang pembantaiannya itu penggal kepala belah dada. Itu bukan ciri orang Islam dalam berperang. Menyedihkan. Maka benar sekali kata Bapak, dan itulah dia pendapat dari Imam Al-Ghazali, dan terkadang alim ulama masih memakai itu. Yang kedua tentang yang kedua tentang fatwa tentang 3 paslon ini. Saya tidak begitulah alim ulama, begitulah Malaysia, begitulah negara tidak ambil campur tangan dalam kepemilihan. Dan alhamdulillah di Indonesia pemilihan kita menganut asas gotong royong. Yang kalah ikut dalam pemerintahan. Dia kayak main sepak bola. Kepemimpinan ini menjadi main sepak bola. Yang sudah selesai main sepak bola, selesai sudah. Kita bangun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepemimpinan di Indonesia tidak baik-baik sekali, tapi juga tidak buruk-buruk sekali. Kita yang sudah kuliah di luar negeri, di Timur Tengah, di Asia Tenggara, sampai pada satu titik tidak selamanya negara mayoritas Muslim gaya kepemimpinannya itu sesuai dengan gaya Nabi Muhammad SAW seperti di belakang ini. Tapi saya yakin Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan Timur Tengah dalam kepemimpinannya. Terakhir saya ke Mesir di tahun 2019, tidak ada pengajian seperti yang kita buat di sini, kecuali hanya satu pintu dari Al-Azhar. Siapapun tak boleh ngaji kalau dia bukan dari ustadz dosen alumni Al-Azhar. Ditutup. Dan di depan masjid kita ini ada panser, ada tank siap untuk menembak dengan polisi tentaranya, peluru senjata ada pelurunya. Saking kan takutnya negara dengan rakyatnya. Kita di Indonesia tidak begitu. Alhamdulillah banyak orang-orang cerdas yang memberi masukan kepada presiden kita. Dan sungguh luar biasa, negara Indonesia ini telah menanam nilai-nilai Al-Quran dalam kemerdekaannya yang dimuat dalam Pancasila. Pancasila itu anugerah terbesar rakyat Indonesia untuk menjaga NKRI. 5 sila itu adalah inti dari Al-Quran. Ketuhanan, kemanusiaan, akhlak dalam persatuan, musyawarah dalam keilmuan, moderasi dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 pesan ini adalah inti dari Al-Quranul Karim. Maka kenapa Indonesia menjadi negara yang baik, walaupun ada gonjang-ganjing pemerintahan tidak pernah sampai harus hancur-hancuran, kecuali kita perang melawan komunis. Dengan komunis dan penjajah sajanya kita perang. Tapi dalam memilih kepemimpinan kita bisa seperti main bola, yang kalah ya sudah menghormati yang menang tak besar kepala, tapi menghormati yang kalah, tetap akur diajak dalam pemerintahan. Nah, saya rasa untuk 3 paslon ke depan pun yang diharapkan adalah persatuan Indonesia. Karena apa? Karena sangat sedih
Kalau kita harus bertarung hancur-hancuran sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah. Itu pendapat saya dan itulah yang bisa kita bantu untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih bagus. Yang terakhir, bagaimana selamatkan umat dari neraka. Alhamdulillah, sejak zaman Pak Harto sampai sekarang atau bahkan sebelumnya Pak Karno, para pemimpin itu masih bangun masjid loh. Pak Karno dengan Istiklalnya, Pak Harto dengan Masjid Pancasilanya, berlanjut sampai sekarang. Bangun masjid agar umat tidak masuk neraka. Harapannya umat Islam bisa mengisinya. Dan sampai zaman Pak Jokowi kita menemukan ada universitas baru berkelas internasional, Universitas Islam Indonesia Internasional. Bagaimana memberikan Islam yang ada di Indonesia sebagai prototipe Islam yang ramah bagi dunia. Jika selama ini kita belajar dari Timur Tengah berujung dengan perpecahan dan peperangan, sekarang kita pula mengajarkan dunia bagaimana menjadikan Islam dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat arah untuk menjadi baik itu ada. Dan para pemimpin pun tahu diri dia. Kalau nggak ke masjid dia, di syuting, di video kan, bisa tak terpilih dia. Kalau nggak jalan ke masjid, ke pesantren, bisa hajab dia. Jadi semua pemimpin harus ke masjid, harus bisa sholat, harus bisa doa. Setelah nanti jadi presiden lupa, itu cerita nanti lah. Yang penting dia dekat dengan agama dan itu disukai oleh rakyat yang 75% atau 80% muslim. Artinya mengarahkan umat terhindar dari neraka itu ada potensinya. Ada potensinya. Dan luar biasa bagaimana negara itu masih menjamin. Dan kalau kita lihat di zaman-zaman terakhir ini, perda-perda syariah itu banyak dan mendukung untuk terlaksanakannya syariat Islam tanpa harus membangun negara Islam Indonesia. Ngapain negara Islam Indonesia? Kalau toh negara kesatuan Republik Indonesia ini mengadopsi nilai-nilai Islam. Saya ke Turki, mungkin Bapak juga pernah ke Turki. Kalau cerita jilbab, kalah hebatlah. Indonesia lebih hebat daripada Turki. Arab pun, kecuali Arab Saudi lah ya, jilbab Mesir lebih hebat lagi orang Indonesia kalau pakai jilbab. Dulu tahun 70-an yang namanya Polri TNI itu wanita ibu-ibu perwirit ibu-ibu apa namanya, ibu-ibu KCK-nya atau ibu-ibu gak pakai jilbab. Sekarang istri jenderal pun udah pakai jilbab, ya kan? Istri pejabat tinggi itu udah pakai jilbab. Dulu pakai besasa dia, ya kan? Kalau istri pejabat, sekarang udah pakai jilbab. Alhamdulillah. Pengajian ibu-ibu di militer, di kepolisian rame. Dulu sempat ada larangan untuk tidak pakai jilbab, tapi akhirnya masyarakatnya minta pakai jilbab dan ibu-ibu polwan pun pakai jilbab, kowatnya pun pakai jilbab. Ini adalah arahan menuju selamatkan umat dari neraka. Dan luar biasa Bapak Ibu, hampir setiap kodam, korem ada masjid atau bahkan minimal musola. Begitu juga Kapoldanya, hampir di mana masyarakat mayoritas muslim pasti ada masjid, ada sholat wajibnya dan ada khutbah Jumatnya. Di negara lain belum tentu ada itu. Alhamdulillah kita optimis dengan apa yang dilakukan itu. Karena apa? Karena doa kita dikabulkan Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ketika orang baik itu banyak, maka pemimpinnya mau tak mau jadi baik juga.
Jadi kenapa pemimpin kita baik? Karena rakyat Indonesia ini adalah kumpulan orang-orang baik. Alhamdulillah ya, Indonesia ini dapat nilai 7,5 atau 8, dah bagus lah itu ya kan. Enggak 10 lah, tapi enggak juga rendah kali. Ini yang bisa kita sampaikan, dan kita mendoakan kebaikan bagi negeri di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, dan di mana kita akan mati di dalamnya dengan doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan itu yang bisa kita sampaikan. Yang ingin bertanya silahkan, kalau tidak kita tutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada pernyataan-pernyataan yang Allah SWT yang memang dari peristiwa dari dia, kadang-kadang misalnya bagi puasa yang Indonesia yang masalah segala macam. Kemudian di sisi yang lain ada juga seolah-olah ini seolah-olah bahwa ini adalah seolah-olah bukan lagi masalah. Misalnya ada di sisi lain Allah yang menyampaikan tentang bahwa nilai orang ini misalnya. Jadi ya di situ dia lakukan itu cuma jelas seolah bukan pernyataan dari semua dan ada juga yang mengatakan perkataan-perkataan yang misalnya kami ya, jadi kalau yang saya paham dengan saya dari kemarin, kalau kami itu memang ada satu tangan saya dalam Allah dalam penciptaan. Nah, sebenarnya pertanyaan yang paling dan yang ingin saya tanyakan, kenapa misalnya dialah Allah seolah-olah itu adalah perkataan dari luar. Tapi kalau keseluruhan, baik orang yang beriman juga berkuasa, itu memang. Kemudian ada juga di dalam seperti yang terkait saat ini, jelas kali dalam ini secara Allah mustaqim, seolah itu ada makhluk yang memang minta minta demikian terus. Kira-kira itu saja bagaimana kaitan dengan seolah-olah ini saya masih seolah-olah ini seolah perkataan dari luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah redaksi Al-Quran. Redaksi Al-Quran itu unik, tapi nalar kita pasti sampai kepada yang dimaksudkan. Dan itulah dia cerdasnya otak manusia. Jadi saya selalu menulis, anak saya marah itu, insya Allah pakai SH, kan seharusnya pakai SY. Ayah, jangan tulis insya Allah pakai SH, pakai SY ayah, katanya kan. Ya kenapa? Salah ayah itu. SH itu short, jadi ayah bilang insya Allah katanya. Enggak anakku, itu betul. Betul dari mana kata dia kan? Itu betul kalau kita belajar bahasa Inggris. Inggris itu SH itu Y, sin. Coba lihat. Jadi kalau ayah pakai SH itu insya Allahnya orang Inggris, ayah bilang kan. Kalau pakai SY itu insya Allahnya orang Indonesia. Jadi semuanya maknanya sama, insya Allah. Gak akan mungkin orang baca insya Allah, karena insya Allah itu tak ada artinya, saya bilang kan. Nah, begitulah akal cerdas manusia, wahai anakku, saya bilang. Ketika ada salah tulis pun kita tahu pasti itu salah tulis. Misalnya mama kata anak, saya minta cucu. Apa maksudnya? Saya minta cucu.
Pasti salah tulis. Anak kecil ini pasti minta susu, bukan cucu, ya kan? Ya kan? Masa dia minta cucu pula? Dia minta susu. Cuman karena dia tak pandai bilang S, terbilang dia C, cucu mak, cucu katanya. Nah, begitulah akal cerdas otak manusia. Pernah Bapak Ibu dapat WA yang memang huruf diftongnya nggak ada, A, I, U, E, U-nya nggak ada, tapi dikirim ke Bapak panjang sekali. Bapak Ibu bisa bacanya, padahal nggak ada diftongnya. Kok bisa? Itulah kecerdasan otak manusia. Begitu juga lah Al-Quran ini diturunkan kepada manusia yang cerdas. Pasti dia tahu. Wallazi anzala alaikumus sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa di sini kembali kepada Allah, Allah yang menurunkan Al-Quran. Sepertinya orang luar, tapi kita tahu ini pasti yang bercerita adalah Allah. Tapi kemudian sama seperti alhamdulillahirabbil alamin, dia segala puji bagi dia. Seakan-akan tuh di luar, ya kan? Ya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi dia Allah. Rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, dia itu penguasa hari pembalasan. Tapi sebenarnya apa Bapak Ibu? Iyyahu na'budu, hanya kepadanya, ya kan? Kan alhamdulillah dia, maka seharusnya hanya kepadanya. Tapi kenapa kok hanya kepada engkau? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kalau dalam disertasi, skripsi atau tesis ini salah. Kalau pakai orang ketiga dari awal, pakailah orang ketiga. Kalau kita sudah menyebutkan menurut penulis, konsistenlah dengan kata-kata penulis. Jangan lagi penulis, peneliti, saya, aku. Jadi yang nulis ini berapa orang? Kata dosennya ada 4. Ada si penulis 1, si peneliti 1, aku 1, saya 1 katanya. Jadi harus konsisten. Bagaimana pula dengan Al-Quran yang tidak konsisten tadi seperti kata Bapak tadi? Seharusnya iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, hanya kepadanya lah kami menyembah, hanya kepadanya lah kami mohon pertolongan, karena redaksi sebelumnya adalah dia. Tapi sekarang tidak, hanya kepada engkau lah kami menyembah, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Inilah dia bahasa Al-Quran yang cerdas itu. Dari dia jauh di sana, sekarang dia sudah berada di depan kita, seakan-akan kita ngomong dengan dia. Maka digunakan adalah engkau, bukan dia lagi. Ini bahasa tulisan orang cerdas, yang dalam karya ilmiah tak boleh, tapi dalam Al-Quran ini sangat cerdas. Allah itu goib, tapi terkadang dia ada di hadapan Bapak, dan Bapak bisa merasakannya. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Rasakan dekatnya Allah dengan kita, dan lebih dekat dari urat leher kita, sampai kita bisa menangis. Setelah itu plong, selesai permasalahan kita karena sudah dekat dengan Allah. Nah, itulah dia Al-Quran. Maka kita digunakan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Nah, itu dia. Jadi ini keunikan Al-Quran, ini kelebihan Al-Quran, dan ini kedahsyatan Al-Quran. Inilah dia mukjizat Al-Quran, dan hanya Al-Quran yang bisa itu. Sebagaimana Yasin yang kita pelajari, gak ada buku dimanapun dimulai dengan huruf-huruf seperti ini yang orang tak tahu apalah artinya itu. Kok ada pula lah Yasin, Alif Lam Mim Shad Nun Toha. Tapi itulah dia mukjizat Al-Quran, untuk menegaskan bahwa dia bukan buatan Nabi Muhammad SAW.
Tapi kita menikmati hidangan Al-Quran itu luar biasa. Dari yang seakan-akan dibuat oleh orang lain atau zat lain di luar sana, kemudian dia hadir di hadapan kita, berubah redaksinya, yang tadinya jamak akhirnya menjadi mufrad, yang tadinya untuk orang ramai menjadi untuk sendiri. Maka kata doa yang paling bagus, Rabbana gfirli, ya Tuhan kami ampuni dosaku. Dalam kaidah nahwu itu salah. Kalau Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampuni dosa kami. Tapi dalam Al-Quran tidak, Rabbana gfirli, ya Tuhan kami ampuni dosaku. Karena setiap kita punya dosa masing-masing. Wali walidayya, ampuni dosa ayah emakku. Karena ayah emak kita berbeda. Bapak punya ayah, bapak punya emak, saya punya ayah, saya punya emak. Tapi bapak saya bukan bapak-bapak. Emak saya bukannya emaknya bapak-bapak. Itulah cerdasnya redaksi Al-Quranul Karim. Maka kata para pakar nahwu dan shorof, kita tidaklah dalam rangka menyalahkan nahwu dan shorofnya Al-Quran. Karena Al-Quran di atas nahwu dan shorof yang dibuat oleh manusia. Itu dia. Nah, inilah dia pemahaman yang perlu kita bangun sesuai dengan surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalaupun ada keraguan bukan terletak pada Al-Quran, tapi mindset saya, bapak dan ibu yang masih belum sesuai dengan koridor aturan main Al-Quran. Benar kata bapak, dan mudah-mudahan terus dibaca dan kita bisa menikmati indahnya Al-Quran. Dan kita senang dengan mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran sehingga muncul inspirasi-inspirasi dari Al-Quran. Seperti yang kita kaji hari ini adalah inspirasi baru yang pada zaman dahulu Al-Quran dikaji melalui bahasa, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, badiah, sehingga hilang pesan penting dari kepemimpinan Nabi Muhammad. Inilah dia inspirasi. Dan seperti yang ditanyakan tadi, sungguh luar biasa bagaimana kita bisa mengeksplor Al-Quran. Ada banyak pertanyaan yang tak tuntas, tak masalah, tanyakan. Mudah-mudahan suatu saat akan menjadi ilmu baru. Maka Al-Quran sholihun likulli zamanin wa makanin. Al-Quran akan selalu up to date sesuai dengan tempat dan waktu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Jika ayah mak kami telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jika mereka masih hidup, kuatkan imannya, perbanyak amalnya, mudahkan rezekinya, beri kesehatan bagi mereka,
dan beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat berbakti membahagiakan ayah ibu kami. Ya mujibas sa'irin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menunjukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh dan soleha, penebar kebaikan, sehingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, pemimpin yang baik, masyarakat yang baik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wa fil akhirati hasanah, berikan kebaikan di akhirat, bertemu denganmu, bertemu dengan nabimu, bertemu dengan orang-orang yang baik. Wa qina azabannar, jauhkan kami dan keluarga besar kami, bangsa Indonesia, dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.